Kaum Bani Israel semakin marah terhadap Nabi Isa alaihissalam karena pengaruhnya yang semakin besar setiap hari. Mereka merencanakan untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam dan menghukumnya dengan cara yang sangat kejam. Namun meskipun menghadapi ancaman serius terhadap hidupnya, Nabi Isa alaihissalam tetap teguh dalam menjalankan misinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui rencana jahat mereka dan memutuskan untuk melindungi Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157, Allah menjelaskan peristiwa itu terkait klaim tak berdasar atas pembunuhan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari hisab kelak. Kali ini kita akan kembali membahas salah satu nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang layak kita imani. Dialah Nabi Isa alaihi salam. Di sebuah desa yang tenang bernama Baitul Laham yang saat ini merupakan bagian dari negara Palestina, hiduplah seorang wanita suci bernama Maryam binti Imran. Maryam dikenal karena kesuciannya dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah seorang wanita yang sangat taat beribadah, selalu menjaga kehormatan dan kesuciannya. Suatu hari ketika Maryam sedang beribadah di tempatnya, malaikat Jibril datang menemuinya dengan membawa kabar gembira. Malaikat Jibril berkata kepadanya, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam sayyidan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Quran surah Ali Imran ayat 45. Maryam terkejut mendengar berita tersebut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan melahirkan seorang anak tanpa suami. Namun malaikat menjelaskan bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan dan iman, Maryam pun menerima takdir itu. Ketika saatnya tiba, Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Isa. Dalam momen yang luar biasa ini, Nabi Isa alaihissalam berbicara sebagai bayi dan menyatakan, "Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Quran surah Maryam ayat 30. Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah adalah sebuah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menghadapi stigma sosial dari masyarakat yang tidak percaya dengan peristiwa itu, Maryam tetap teguh dalam imannya. Nabi Isa alaihissalam tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dari ibunya Maryam. Sejak kecil, Nabi Isa alaihissalam menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Nabi Isa alaihissalam menjadi sangat terkenal di kalangan orang-orang di sekitarnya karena akhlak dan perilakunya yang baik. Maryam mengajarkan Nabi Isa alaihissalam tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya beriman kepadanya. Maryam membesarkan Nabi Isa alaihissalam dengan penuh kasih sayang dan perhatian, mengajarkan nilai-nilai moral serta spiritual yang tinggi. Dalam suasana seperti ini, Nabi Isa alaihissalam belajar untuk mengenali dan memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa alaihissalam mencapai usia dewasa, Nabi Isa alaihissalam mulai merasakan panggilan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Pada usia 30 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi seorang nabi dan mengutusnya untuk menyampaikan pesannya kepada Bani Israel.
Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi dengan misi untuk mengajarkan tauhid, keyakinan kepada satu Tuhan semata, dan membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai misi Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadha sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah As-Saff ayat 6. Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah dengan penuh semangat. Nabi Isa alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala serta berbuat dosa. Nabi Isa alaihissalam juga mengkritik para pemimpin agama yang telah menyelewengkan ajaran Taurat demi kepentingan pribadi mereka. Salah satu aspek paling mencolok dari misi Nabi Isa alaihissalam adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kekuasaannya. Beberapa mukjizat tersebut antara lain kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang tanpa ayah, dapat berbicara saat masih bayi untuk membela ibunya, menyembuhkan penyakit orang buta dan penderita kusta, serta dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Quran Surat Al-Imran ayat 49. Wa ubrihul a'ma wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras ataupun belang, serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat-mukjizat ini bukan hanya untuk menunjukkan kehebatannya, tetapi juga sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Meskipun banyak mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam, banyak orang dari kaumnya menolak ajarannya. Mereka merasa iri terhadap kemampuan dan pengaruhnya yang semakin besar di kalangan umat saat itu. Para pemimpin agama yang sesat merasa terancam oleh ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam yang menentang otoritas mereka. Penolakan ini semakin kuat ketika para pemimpin agama mulai memfitnah Nabi Isa alaihissalam dengan berbagai tuduhan. Mereka menuduh Nabi Isa alaihissalam melakukan sihir dan menyesatkan umat. Kaum Bani Israel semakin marah terhadap Nabi Isa alaihissalam karena pengaruhnya yang semakin besar setiap hari. Mereka merencanakan untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam dan menghukumnya dengan cara yang sangat kejam. Namun meskipun menghadapi ancaman serius terhadap hidupnya, Nabi Isa alaihissalam tetap teguh dalam menjalankan misinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui rencana jahat mereka dan memutuskan untuk melindungi Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157, Allah menjelaskan peristiwa itu terkait klaim tak berdasar atas pembunuhan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Atas peristiwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dalam keadaan hidup sebagai bentuk perlindungannya. Ketika situasi semakin genting dan ancaman terhadap hidupnya semakin nyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit agar terhindar dari pembunuhan oleh musuh-musuhnya. Bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Pengangkatan ini merupakan bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang setia. Kembalinya Nabi Isa alaihissalam ke dunia akan terjadi menjelang hari kiamat untuk menyelesaikan misi terakhirnya.
Nabi Isa alaihissalam akan membantu Imam Mahdi dalam menghentikan kejahatan Dajjal yang merajalela dan menegakkan keadilan di muka bumi. Al-Quran menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Kembalinya Nabi Isa alaihissalam ke bumi merupakan bagian penting dari keyakinan atas peristiwa akhir zaman yang pasti akan terjadi. Pada masa kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi. Masyarakat mengalami berbagai tekanan sosial, ekonomi akibat pajak yang tinggi dan penindasan oleh pemerintah Romawi. Banyak rakyat kecil hidup dalam kemiskinan, sementara para pemimpin agama seringkali terlibat dalam kolusi dengan para penjajah untuk mempertahankan kekuasaan mereka sendiri. Kondisi ini menciptakan suasana ketidakpuasan di kalangan rakyat biasa terhadap sistem sosial yang ada, serta harapan akan kedatangan seorang penyelamat atau pemimpin spiritual baru yang dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka. Ketika mulai berdakwah, banyak orang-orang yang tertarik pada ajaran-ajaran kemurnian tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kelompok awal Nabi Isa alaihissalam adalah golongan Hawariyun yang merupakan sebutan bagi 12 murid setia Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan perintah ilahiyah. Mereka adalah Andreas, Barnabas, Bartolomeus, Matius, Filipus, Simon Petrus, Tadeus, Yahya bin Zabdi, Yakub bin Zabdi, Yakub bin Alpius, Yahuda, dan Yahuda Iskariot. Hawariyun adalah golongan muslim seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk Allah?" Para Hawariyun menjawab, "Kamilah penolong Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim." Nabi Isa alaihissalam sering berbicara kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya saling membantu antar sesama manusia. Dalam menyampaikan risalah ilahiyah, Nabi Isa alaihissalam dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa mukjizat yang tidak mungkin diterima manusia biasa. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Nabi Isa alaihissalam memberi makan ribuan orang hanya dengan sedikit roti dan ikan. Mukjizat ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Suatu ketika saat berkumpul bersama banyak orang di padang gurun tanpa makanan cukup untuk semua orang, Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberkati makanan sedikit itu sehingga cukup untuk semua hadirin. Selain itu, dikisahkan dalam sebuah perjalanan melintasi sungai bersama para pengikutnya, Nabi Isa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya dengan berjalan di atas permukaan air sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap peristiwa mukjizat tersebut terjadi, sebagian besar orang terkesan dan mulai mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, namun tidak sedikit yang justru tetap skeptis, bahkan menuduh Nabi Isa alaihissalam melakukan sihir atau penipuan semata. Seiring berjalannya waktu, ketegangan antara Nabi dan para pemimpin agama Yahudi semakin meningkat. Para pemimpin merasa terancam oleh popularitas Nabi Isa alaihissalam di kalangan umatnya, serta ajarannya yang dianggap merongrong otoritas mereka sendiri. Mereka mulai merencanakan cara untuk menghentikan penyebaran ajarannya melalui berbagai cara, dari fitnah hingga ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa Nabi Isa alaihissalam. Dalam banyak kesempatan, mereka mencoba menjebak Nabi Isa alaihissalam dalam pertanyaan-pertanyaan sulit agar bisa menemukan alasan untuk menghukum Nabi Isa alaihissalam secara hukum agama maupun hukum Romawi. Kisah hidup Nabi Isa alaihissalam adalah contoh nyata tentang bagaimana seseorang dapat menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh pada iman serta misinya untuk menyebarkan kebaikan kepada umat manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berusaha melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.